Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Bakri. Insya Allah kali ini saya akan melaksanakan pelaksanaan jenazah dimulai dari memandikan, mengapani, dan menyelatkan. Oke, kita langsung saja. Untuk medianya yaitu boneka ini sebagai mayatnya ya. Oke, pertama-tama dalam memandikan mayat kita harus mempersiapkan 3 air. Di antaranya yaitu yang pertama nih, kita anggap sebagai air biasa. Yang kedua yaitu air sabun maupun air bunga. Dan yang ketiga yaitu air kapur barus. Dan juga sebelum kita memandikan, kita membuat 3 lap atau bisa kita sebut sebagai sabutnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mayat ini. Ya, kita anggap ini ada 5 lah. Tunggu, saya potong dulu. Nah, di sini kita beri 5 buting untuk daerah kepala, untuk membersihkan daerah kepala, untuk membersihkan daerah tangan kiri maupun kanan, untuk membersihkan kemaluan, dan membersihkan kaki. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memandikan mayat. Sebelumnya dalam memandikan mayat perlu diperhatikan ketika kita memandikan mayat bahwasanya mayat ini tidak boleh terbuka. Oleh karena itu maka kita tutup dengan surban. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tutup, jangan sampai kelihatan. Jadi mula-mula pertama-tama kita mandikan mayat, alangkah baiknya kita istinjai dulu mayatnya. Kita bersihkan dulu kotor-kotorannya, mulai dari kuku-kuku, lubang-lubang, sampai kubul dan duburnya. Adapun dari kubul dan duburnya disarankan bagi ahli warisnya saja untuk membersihkannya, karena kan hal yang intim. Oke, kita langsung saja prakteknya. Pertama-tama kita niat dulu, nawaitul istinja'a lihadil mayyit fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku mengistinja ini mayit fardu karena Allah Ta'ala. Ya, kita bersihkan, kita alirkan dengan air biasa. Alirkan saja dengan air biasa. Di lubang-lubang kita bersihkan. Nah, kita buka contohnya misalnya nih. Ini anggaplah, tapi dalam keadaan mandi nanti kita tidak boleh membuka mayat nih. Kita bersihkan lubang-lubangnya, telinganya. Nah, kuku-kukunya, ingat kita tadi ada media ini yang kita bersihkan. Nah, untuk media ini, membersihkan ini diharapkan beda ya, beda tempat, beda penggunaannya. Nah, kita bersihkan kuku-kukunya, kita sela-selakan, kita bersihkan kalau ada kotorannya, kaki-kakinya, hingga kubul dan duburnya. Untuk daerah kubul dan duburnya begini, untuk mayatnya kita dedikan sedikit, terus kita pencet daerah perutnya sedikit saja, 1 ya, tunggal gamatan gitu. Terus kita mamiradu, maksudnya tuh kita bersihkan. Nah, bagian kemaluannya sampai belakangnya. Ini diharapkan untuk ahli warisnya saja ya untuk bersihkannya jika bisa. Nah, kita bersihkan, sudah keluar, sudah bersih, dan kita periksa di daerah mayat ini sudah bersih dan merasa kita sudah bisa untuk dilakukan berwudu maupun mandi, maka selanjutnya kita akan melaksanakan mandi wajib. Tapi sebelum kita melaksanakan mandi, disunahkan bagi si mayat ini kita wudukan sebagaimana kita mandi wajib ya Allah. Nah, wudunya hampir sama seperti kita, yaitu seperti kita juga mulai dari niat membasuh muka, tangan kiri kanan, dan membasuh kepala, kaki kiri kanan,
hingga tertib. Nah, ya. Adapun niatnya seperti ini. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyit fardhon lillahi ta'ala. Nah, airnya kita alirkan airnya. Nah, kita bersihkan airnya 3 kali dari wajah. Nah, 1 2 3 tangan. 1 2 3 kita alirkan. 1 2 3 ya, kepala lagi 1 2 3 kita gawi juga sunahnya telinga. 1 2 3 ini kanan. 1 2 3 1 2 3. Nah, misalnya sudah selesai berwudu ini, maka selanjutnya kita melakukan yang namanya itu mandi. Dalam hal mandi itu ada 3 bagian yang kita sapu atau kita basuh atau kita mandikan. Yang pertama daerah tengah, daerah kanan mayit, daerah kiri mayit. Nah, dalam hal ini dilakukan secara 3 kali. Caranya bagaimana? Ingat, ketika kita memandikan mayit ini tidak boleh terbuka, maka oleh karena itu kita tutup kayak ini, dikarenakan ini praktek untuk memperjelas dan melihatkan sisi-sisi yang mana yang kita mandikan, maka kita buka saja. Ya, seperti ini. Nah, pertama-tama ketika kita memandikan mayit, kita niatkan dulu. Niatnya seperti ini. Nawaitul ghusla lihadal mayyit listibahatis shalah alaihi fardhon lillahi ta'ala. Sengajaku mandi ini mayit dikarenakan diharuskan atasnya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, pertama-tama air yang pertama kali kita alirkan ke mayit ini yaitu air mutlak atau air biasa. Nah, dalam memandikan ini ada doanya. Nah, 3 kali. Di tengah Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Nah, ini mulai dari tengah. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir 3 kali. Sampai ini di samping kanan. Di samping kanan nih kita angkat badannya sedikit supaya meratakan sampai ke belakangnya. Kita angkat. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Nah, seperti itu juga. Seperti kiri, seperti itu juga. Hampir sama seperti kanan juga. Kita merengkan lagi sedikit si mayatnya. Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Semuanya dilakukan secara 3 kali. Baik itu air biasa, air sabun maupun air kembang maupun air kapur barus. Nah, seperti itu cara memandikan mayit. 3 kali. Adapun ada sebuah kasus, misalnya si mayit ini ketika kita memandikan darahnya ataupun kotorannya masih berkeluaran, maka kita bersihkan. Maka caranya itu kita bersihkan dulu. Terus setelah kita bersihkan, kita perban lukanya maupun tempat kotoran yang kita keluar, kita masukkan kapas. Setelah itu baru kita mandikan seperti seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita mandikan, baru setelah itu langsung saja kita sholatkan untuk ikhtiyatnya. Bagi kita yang memandikan ini langsung kita sholatkan di situ juga. Mungkin itu saja untuk praktek cara memandikan mayit. Ingat catatannya, untuk memandikan mayit disarankan atau bukan disarankan lagi, diwajibkan harus bertutup. Ingat akan bertutup, jangan sampai terbuka. Kayak apa aja caranya jangan sampai terbuka. Nah, ya Allah lah, nanya aurat nih, ada auratnya. Nah, mungkin sudah jelas. Selanjutnya kita akan melaksanakan tata cara sholat, tata cara mengapani mayit. Oke, tunggu, saya kesampingkan dulu. Nah, dalam mengapani mayit kita memerlukan 3 lembar
kain putih, kain yang berwarna putih, dan beberapa indikasi-indikasi lainnya seperti kita membuat gamis untuk pria, kita memakai kita membuatkan cawatnya, terus kita meletakkan kapas-kapas di antara persendian lengan dan kaki. Nah, seperti itu. Oh iya, saya lupa tadi untuk mengukur, bagaimana sih mengukur kain kapan si mayat nih. Mengukur kain kapan si mayat ini caranya ya, tunggu. Mengukur kain kapan si mayat ini caranya, kita ukur dulu bagian dadanya nih berapa. Nah, bagian dadanya misal nih, bagian dadanya ini lebarnya ini, maka kita ukur dari kain tuh 5 kali lebarnya, 1 2 3 4 5. Nah, sudah 5 itu lebarnya. Untuk panjangnya itu 2 kilan dari panjangnya si mayat setelah kepala dan kaki, 2 kilan. Nah, 2 kilan. Nah, 2 kilan gitu lah. 1 2. Nah, sisakan 2 kilan untuk mengolah rumbai pocongnya kaki maupun kepala. Nah, seperti itu. Untuk tata caranya seperti ini. Kita sudah siapkan dulu, awal mula tuh kita sudah siapkan dulu untuk kain kapannya. Kebiasaan orang nih pemandian nih di daerah Banjar, kebiasaannya sebelum dia memandikan, para pemandian tuh dia sudah menyiapkan kain kapannya terlebih dahulu. Nah, terlebih dahulu untuk cawat-cawatnya, misal nih gamisnya. Nah, kita andakin gamisnya. Nah, ini cawatnya. Nah, di ketika kita mengapani ini hampir sama dengan mandi tadi. Kada boleh juga, kada boleh kelihatan juga. Kita tutupi juga. Nah, kita tutupi kayak ini, kita pasang ini sambil gemetan juga nih, mulai dari gamisnya, cawatnya lo sudah terpasang dah nih, cawat gamisnya. Pas itu kita pasangi lagi nih kita pasangi kapas-kapas di persendiannya. Nah, mulai dari siku, tangan, ini pulang lutut sampai kaki. Terus kita tutupi lubang-lubangnya, mulai dari lubang hidung, telinga, nah kubul dan duburnya dengan kapas. Baru setelah itu selesai, baru kita surbani. Itu hukumnya sunnah. Kita surbani, terus kita celaki mayatnya dan kita wangi-wangikan. Nah, untuk cara mengapaninya, misalnya gini, kita menutup kapannya. Ingat, ketika kita mengapani ini, mayatnya harus tertutup seperti tadi. Nah, jadi misalnya sudah masuk kain pertama misalnya, ini pegamat, tarik, jangan sampai terbuka. Ingatkan jangan sampai terbuka lah. Nah, maaf nih. Nah, jangan sampai terbuka. Nah, kayak itu. Yang kalau 1 kita seling ya. 2. Nah, untuk kain pertama juga 2. Untuk kain pertama masih ini 1, masih 2 dan 3 seterusnya. Nah, seterusnya seperti ini. Untuk ikatan pada si mayat ini ada 5 ikat ya. Ikatan pertama itu di ujung kaki 1, ikatan kedua di bagian lutut, ikatan ketiga di bagian pinggul, ikatan keempat di bagian dada, ikatan yang kelima di bagian di atas kepala. Nah, di atas kepala lah. Oke, setelah itu misalnya nih, ini kita biarkan setelah kita
kita jangan mengikat dulu kepala nih. Kalau ada ahli warisnya ingin mempersembahkan, ya Allah, ingin mencium dan lain sebagainya si mayit. Jika sudah selesai, maka kita tutup wajah si mayit ini dengan menggunakan kapas. Kita tutup. Nah, kita tutup, baru kita tutup lagi 1, 2, 3. Nah, kita ikat di ujung-ujungnya. Mungkin itu saja untuk pengapanan si mayit. Selanjutnya kita melaksanakan sholat untuk si mayit. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita memasuki sesi untuk menyolatkan jenazah. Pertama-tama sebelum kita menyolatkan jenazah, untuk posisi jenazahnya, posisi jenazah laki-laki itu sebelah kepalanya, yaitu sebelah kiri imam, dan kita sebagai imam berdiri di depan makmum, di depan mayitnya itu di antara bahunya. Adapun untuk mayit perempuan, kepalanya sebelah kanan imam dan imam berdiri di bagian pinggul si mayit. Adapun niatnya untuk salat mayit ini seperti ini lafaznya: usolli ala hadal mayyit arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman au imaman lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Adapun untuk mayat perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati imaman au makmuman lillahi ta'ala. Untuk anak-anak seperti ini: usolli fardul kifayati, usolli ala hadal mayyiti tifli arba'at takbiratin fardul kifayati imaman au makmuman lillahi ta'ala. Nah, seperti itu untuk mayit perempuan. Untuk mayit perempuan anak-anak seperti ini: usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'at takbiratin imaman au makmuman lillahi ta'ala. Nah, mungkin seperti itu. Langsung saja kita praktekkan untuk sholatnya. Kita praktekkan sholatnya. Ini kan mayit. Ini kan mayit laki-laki. Tadi kepalanya mayitnya sebelah kiri imam, dan imam berdiri di depan dadanya. Oke, kita baca niatnya. Sholli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin imaman fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, untuk takbiratul ihram pertama kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Untuk takbiratul ihram yang kedua, kita membaca salawat. Sekurang-kurangnya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita baca salawat yang ketika kita tahiyat akhir maupun tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu, untuk takbiratul ihram yang ketiga kita baca Allahumma ighfir lahu, doa yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk mayat laki-laki. Untuk mayat perempuan kita ganti domirnya dengan domir ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Seperti itu. Selanjutnya untuk takbiratul ihram yang terakhir, yaitu takbiratul ihram yang keempat, kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Itu untuk laki-laki. Untuk domir perempuan kita ganti dengan domir ha seperti yang saya contohkan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita langsungkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah selesai untuk tata cara melaksanakan mayit ini, maka kita berdoa. Adapun doanya seperti ini, yang kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat:
Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin alla tu'adzib hadzal mayyit. Hadzal mayyit itu dibaca berulang kali 3 kali. Oke, itu saja. Terus setelah itu maka kita bersaksi untuk mayit ini, isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, seperti itu. Atau pakai bahasa kita sendiri, saksikanlah bahwasanya mayit ini termasuk orang-orang yang baik. Nah, oke, itu saja. Tapi untuk catatan, untuk catatannya, sebelum kita melaksanakan fardu kifayah atau salat mayit ini, diharuskan untuk ahli warisnya menyampaikan sepatah dua patah untuk si mayit ini, baik itu dari wasiat si mayit ini, menyampaikan wasiat ini, atau meminta ampun, atau mewakilkan mayit ini untuk meminta ampun kepada orang-orang yang dia kenal. Mungkin itu saja dari saya untuk peraga tata cara penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, dan menyolatkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.